Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua anggota PKLU. Terutama kita baru merayakan Paskah yang sangat berarti bagi kita. Umat yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berarti hidup kita, umat yang percaya mendapatkan keselamatan yang abadi. Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan maut. Kita sebagai orang percaya, Paskah itu menjadi pegangan hidup kita. Iman kita dikuatkan. Semangat kita anggota PKLU dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Biarlah kita tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Saya, Oma, Opa, saudara-saudara yang kekasih, saya bernama Joyce Pasya Pitoy, pengurus PKLU dari GPIB Jemaat Bahtera Iman, Mupel, Banten. Bersyukur mendapat tugas membaca Alkitab bersama PKLU dari SBU. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Sehingga kami Tuhan, Engkau berikan untuk membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Siapkanlah hati kami, pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti, mendengar dan membacanya. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sudah siap membaca dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita mendengar renungannya pada hari ini.
dengan perikop identitas hidup baru. Apa identitas seorang percaya? Apa jati diri seorang Kristen? Bolehkah orang yang sudah percaya bertekun dalam dosa dengan harapan akan bertambah kasih karunia Allah kepadanya? Hal ini yang sedang dipersoalkan oleh Rasul Paulus. Ada anggapan bahwa orang percaya boleh saja berbuat dosa terus-menerus sebab akan terlindung dari hukuman karena belas kasih Allah kepadanya. Menurut Paulus, pandangan ini sangat keliru. Seorang Kristen yang sejati dikenal sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus berarti hidup kudus bersamanya. Paulus menguraikan ini dengan tanda upacara baptisan. Masuk ke dalam air berarti mati dan dikuburkan. Keluar dari air berarti bangkit. Kristus mati adalah pengorbanan diri untuk menebus manusia dari dosa-dosa. Ia bangkit menunjuk kepada hidup baru tanpa dosa. Sebab itu Paulus tekankan bahwa orang percaya yang sejati adalah yang hidup dalam pengajaran Kristus. Ia tidak boleh berbuat dosa lagi, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa lagi tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Terambil dari Yohanes 3 ayat 4 sampai dengan 6 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan 6. Kalau demikian, bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia Allah? Tidak, sekali-kali tidak. Itu ketegasan yang pasti bagi karunia Allah. Tidak, sekali-kali tidak. Itu ketegasan yang pasti bagi setiap orang percaya. Mereka dikenal dari ucapan dan tindakan yang benar. Hidup mereka telah dibarui dari yang lama kepada yang baru. Kristus telah membebaskan kita dari kungkungan dosa, yaitu maut. Kita telah memiliki hidup baru dengan berimankan kepada Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus
5 ayat 17 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitu besar berkat dari pengorbanan dan kematian Kristus untuk kita. Ini semua menjadi bagian hidup kita yang tak terpisahkan dari Yesus Kristus. Mari menggapai masa depan yang gemilang bersama dan di dalam Kristus. Amin. Yesus, kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau ditambat, kau dipukul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Tinggi hatiku telah pupus oleh kelembutanmu, oleh matimu kau hapus rasa pahit matiku, oleh niscaya kau tangguh, ku yang hina jadi aduh. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tolong pimpin kami agar dapat mempertahankan jati diri secara baru dan terus menerus. Terima kasih ya Tuhan atas peringatan-Mu melalui firman kami ini. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih juga atas pembacaan melalui Sabda Bina Umat, pembacaan Alkitab bersama anggota PKLU. Terima kasih ya Tuhan. Ini yang menguatkan kami untuk selalu tetap iman kami tetap kuat, tetap mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan bagi kekuatan kami anggota PKLU. Terima kasih ya Tuhan atas dewan yang melaksanakan program ini. Tuhan tolong berkati mereka dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh mau melayani Engkau dengan benar di hadapan-Mu. Berkati mereka masing-masing, keluarga mereka juga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia ini, untuk pemimpin kami yang tertinggi Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kabinet Menteri, aparat negara, bahkan pimpinan daerah,
sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong dan jamah mereka, sehingga mereka mau melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Berkati terutama anak-anak Tuhan di dalamnya. Tuhan tolong berkati dan mampukan juga mereka bersaksi, sehingga namamu dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk daerah-daerah yang kena musibah ya Bapa. Daerah kena banjir, gempa, dan yang lainnya. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga berkati orang-orang yang berkelebihan untuk membantu mereka. Tuhan berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk membantu mereka, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk keamanan negara bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong aparat negara untuk memberikan bertambah hikmat bijaksana kepada mereka dalam melaksanakan tugas keamanan negara, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, teroris dan yang lainnya. Biarlah itu tidak terjadi lagi di negara bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara Indonesia maupun negara-negara lain yang menghadapi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, biarlah COVID-19 ini, kami mohon biarlah tidak ada lagi di dunia ini. Kami hanya berserah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anggota-anggota PKLU lainnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang datangnya daripadamu. Inilah doa permohonan kami. Ampuni dosa kami yang semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat selalu untuk anggota PKLU. Tetap semangat di dalam Tuhan, berserah penuh di dalam Tuhan. Karena itu, Dialah sumber bagi kehidupan kita semua. Salam sehat, Tuhan berkati. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.